warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Eni. Kita akan belajar matematika. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang perpangkatan. Ada yang masih ingat apa itu perpangkatan? Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Jadi, anak-anak, perpangkatan itu ada pangkat positif, pangkat negatif, pangkat nol, dan pangkat bilangan pecahan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Jadi, simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Sebelum kita mulai, siapkan buku dan pena untuk mencatat ya. Pangkat negatif. Kalian perhatikan di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, dan 2 pangkat 1 itu 2. Kalian perhatikan barisan 8, 4, dan 2. Polanya 8 supaya menjadi 4 itu dibagi 2. 4 supaya menjadi 2 itu juga dibagi 2. Nah, dari pola barisan yang sudah kita dapatkan ini, kita bisa menentukan nilai 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3. Untuk mendapatkan nilai 2 pangkat 0, maka 2 kita bagi 2 juga. 2 bagi 2, 1. Kemudian, untuk menentukan nilai 2 pangkat negatif 1, 1 juga dibagi 2, yaitu setengah. Selanjutnya, setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. 1/4 dibagi 2, 1/8. Oke. Sekarang kita perhatikan yang pangkat negatif, 2 pangkat negatif 1, yaitu setengah, 2 pangkat negatif 2, 1/4, 2 pangkat negatif 3, 1/8. Sekarang kita ubah bentuk pecahan penyebut dari pecahan ini menjadi bentuk pangkat. 1/2 bentuk pangkatnya 1/2 pangkat 1. 1/4 jadi 1/2 pangkat 2. 1/8 menjadi 1/2 pangkat 3. Sekarang bisa kita tulis 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah temukan nih jawabannya. 2 pangkat negatif 1 hasilnya 1/2, 2 pangkat negatif 2 hasilnya 1/2 pangkat 2, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi, bentuk umum pangkat negatif A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N.
Contoh 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Contoh kedua, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke pangkat 0. Sekarang kita lanjut pangkat 0. Bentuk umum pangkat 0 adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa A pangkat 0 bisa sama dengan 1? Kita tahu bahwa 0 merupakan hasil dari pengurangan dua bilangan yang sama. Misalkan di sini ada 2 pangkat 0. Nah, bisa Ibu tulis 2 pangkat 2 kurang 2. Bisa Ibu tulis seperti ini karena 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Tidak mengubah nilainya. Nah, kita ingat bahwa sifat perpangkatan apabila pangkatnya dikurang seperti ini, itu merupakan sifat yang Ibu tulis di sini A pangkat N per A pangkat M sama artinya dengan A pangkat N dikurang M. Nah, jadi 2 pangkat 2 kurang 2 bisa Ibu tuliskan dalam bentuk pembagian 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kita cari hasilnya, 2 pangkat 2 sama dengan 4 per 2 pangkat 2 juga 4. 4 per 4 sama dengan 1. Oke, jadi ini membuktikan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalian bisa gunakan cara yang sama untuk membuktikan bilangan-bilangan atau angka-angka yang lain. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan contoh soal. Kita lihat contoh soalnya, operasi yang melibatkan perpangkatan. Nomor 1, 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4. Untuk operasi campuran seperti ini, kita harus selesaikan dulu yang perpangkatan. Kita tulis 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Nah, tinggal kita selesaikan yang kali. 5 ditambah 3 kali 16, 48. Sama dengan 5 tambah 48, 53. Selesai. Soal yang kedua, 1 per 2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Kalau ada soal seperti ini, kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. 6 pangkat 3, 216 dikurang 4 pangkat 2, 16. Baru 1 per 2 dikali 216 dikurang 16 sama dengan 200. Jadi 1 per 2 kali 200 sama dengan 100. Selesai. Bentuk soal yang lain, tentukan nilai X, di mana ini ada 7 pangkat X sama dengan 343. Maka kita disuruh mencari berapa nilai X. Maka kita harus ubah dulu 343 ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 7. Jadi, Ibu tulis
7 pangkat X sama dengan, nah, cara mengubah 343 menjadi bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 7 itu caranya bisa kita bagi dengan 7. 343 bagi 7 sama dengan 49. 49 kita bagi 7 lagi sama dengan 7. Nah, kalau sudah selesai sampai 7 seperti ini, karena bilangan yang akan kita cari bilangan pokoknya adalah 7, maka tinggal kita hitung ke 7-nya ada berapa. 1, 2, 3, ada 3. Berarti perpangkatan 343 dengan bilangan pokok 7 adalah 7 pangkat 3, karena 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi nilai X sama dengan 3. Bisa ya? Kita lihat contoh yang kedua. 5 pangkat X sama dengan 625. Caranya sama, kita harus ubah dulu 625 menjadi bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 5. 625 bagi 5 sama dengan 125. Kita bagi 5 lagi sama dengan 25. Bagi 5 lagi sama dengan 5. Nah, sudah sampai 5, tinggal kita hitung angka 5-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Angka 5-nya ada 4. Berarti bentuk pangkat dari 625 adalah 5 pangkat 4. Kita tulis 5X sama dengan 5 pangkat 4. Jadi X sama dengan 4. Selesai. Kita lihat bentuk contoh yang lain. Sederhanakan perpangkatan berikut. Kita disuruh menyederhanakan perpangkatan. Soalnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Kita ingat lagi sifat perpangkatan pada video pertama. Jika bilangan pokoknya sama dan dikali, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. 7 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 7 pangkat 1, atau sama dengan pangkatnya ditambah kalau dikali. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 ini bisa kita selesaikan sampai 7 pangkat 5 saja, atau kita cari nilainya. Yang kedua, 9 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Nah, untuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi sesuai sifatnya, maka pangkatnya dikalikan. 9 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 9 pangkat 12. Soal nomor 3, 9A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 2. Ini variabelnya ada A dan B, maka kita harus kumpulkan dulu bilangan dengan variabel sama. 9A dikali A pangkat 2. Boleh dikurung ya. Kemudian B dikali 3B pangkat 2. Baru kita selesaikan. 9A ini artinya adalah 9A pangkat 1. Begitu juga dengan B, artinya B pangkat 1. Sekarang kita ingat sifat perpangkatan yang kemarin. Kalau bilangan pokoknya sama dan dikali, maka pangkatnya ditambah. 9A pangkat 1 ditambah 2 dikali 3B pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 2.
Untuk perkalian, angkanya bisa kita kalikan. 9 kali 3, 27. A pangkat 3 kali B pangkat 2, maka tetap. A pangkat 3 tetap, B pangkat 2 tetap. Tidak bisa kita kalikan karena bilangan pokoknya sama. Jadi dia tetap. Kemudian soal nomor 4. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 kali dalam kurung 3Y pangkat 2. Kita boleh selesaikan yang dalam kurung dulu. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7. Nah, untuk bilangan yang dalam kurung ini kemudian dipangkatkan, artinya mereka berhak atas pangkatnya masing-masing. Jadinya 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Ini variabelnya semuanya sama-sama Y, berarti nanti pangkatnya tinggal kita tambahkan. Kita selesaikan dulu yang 3 pangkat 2. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3 pangkat 2, 9Y pangkat 2. Jadinya 2Y, kita tambahkan nih, 2Y pangkat 7 ditambah 3 dikali 9Y pangkat 2. 2Y 7 tambah 3, 10 dikali 9Y pangkat 2. 2 kali 9, 18. Y pangkat 10 dikali Y pangkat 2, maka Y pangkat 10 tambah 2 sama dengan 18Y pangkat 12. Selesai. Oke, Ibu kira video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita sudah belajar tentang pangkat negatif, pangkat 0, dan soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu, dan sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.